Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Apriliani dengan NIM 12070700035 dari kelas Teknik Elektro A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai medan elektromagnetik dan elektromekanik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai medan elektromagnetik, medan magnet dan medan listrik. Medan magnet terbentuk dari gerak elektron. Mengingat arus listrik yang melalui suatu hantaran merupakan aliran-aliran elektron, maka pada sekitar kawat hantaran listrik tersebut akan ditimbulkan suatu medan magnet. Medan magnet memiliki arah, kecepatan, dan intensitas yang digambarkan sebagai garis-garis fluks dan dinyatakan dengan gambar simbol. Hubungan antara arus listrik dan medan magnet dinyatakan dalam hukum Ampere di bawah ini. Selanjutnya yaitu induksi tegangan hukum Faraday. Apabila medan magnet berubah-ubah terhadap waktu akibat arus bolak-balik yang berbentuk sinusoid, suatu medan listrik akan dibangkitkan atau diinduksikan. Hubungan ini dinyatakan oleh hukum Faraday. Medan magnet atau fluks yang berubah-ubah pada inti besi menghasilkan gaya gerak listrik atau GGL sebesar rumus seperti di bawah ini. Perubahan fluks yang menghasilkan gaya gerak listrik atau GGL tersebut dapat terjadi karena yang pertama, perubahan fungsi waktu akibat arus bolak-balik yang berbentuk sinusoid seperti diuraikan di slide sebelumnya. Yang kedua yaitu fungsi putaran akibat berputarnya rotor pada mesin-mesin dinamis. Secara terperinci, hukum Faraday dapat ditulis seperti di bawah ini. Untuk transformator hanya terdapat gejala induksi karena transformasi, yaitu E-transformasi. Untuk mesin arus searah hanya terdapat E-rotasi, sedangkan pada mesin arus bolak-balik terdapat E-rotasi maupun E-transformasi. Konsep rangkaian magnet. Arus listrik yang dialirkan melalui penghantar yang dibelitkan pada inti besi dengan bentuk cincin toroidal akan menghasilkan medan magnet yang sebanding dengan jumlah lilitan dikalikan dengan besaran arus listrik. Ampere turn Ni ini dikenal sebagai GGM. Gaya gerak magnet adalah perbedaan potensial magnet yang cenderung mengerahkan fluks di sekitar cincin toroidal. Reluktansi berbanding lurus dengan panjang, berbanding berbalik dengan penampang luas bidang A. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Terdapat analogi antara hubungan rangkaian magnet pada gambar A dan hubungan rangkaian listrik pada gambar B, lalu menghasilkan persamaan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu kurva magnetasi. Perhitungan rangkaian magnet dapat pula dilakukan melalui pendekatan grafik dengan penjelasan sebagai berikut. Dapat kita lihat persamaan di bawah. Besaran H disebut kuat medan dan merupakan harga GGM per unit panjang untuk rangkaian magnet yang seragam seperti pada gambar di slide sebelumnya. Harga GGM per unit panjang inti besi adalah konstan. Oleh karena itu, harga kuat medan H sepanjang jalur inti besi juga adalah konstan. Persamaan di atas memperlihatkan hubungan sifat magnetik suatu bahan dengan permeabilitas yang dapat ditunjukkan melalui kurva kerapatan fluks B sebagai fungsi dan kuat medan H yang biasanya disebut kurva B-H atau kurva magnetasi pada gambar di bawah. Kurva B-H hanya dipengaruhi oleh jenis bahan yang dipakai dan tidak bergantung pada dimensi bahan tersebut. Apabila diketahui harga ampere turn atau Ni dan harga panjang rata-rata jalur fluksi, maka harga kuat medan jatuh pada sumbu horizontal. Dan secara grafik dengan mudah dapat ditentukan kerapatan fluks B yang terletak pada sumbu ordinat tegaknya. Kemiringan B terhadap H pada gambar di bawah menunjukkan harga permeabilitas inti besi. Dari kurva di bawah dapat diketahui bahwa permeabilitas besar untuk keadaan tidak jenuh
dan kemudian secara berangsur-angsur menurun rendah sekali pada keadaan inti besi menjadi sangat jenuh. Keuntungan menggunakan bahan ferromagnet sebagai inti besi pada mesin-mesin listrik adalah dimungkinkannya memperoleh fluks yang berlipat ganda untuk GGM tertentu yang diberikan. Walaupun demikian, bila dikehendaki harga fluks yang sebanding dengan harga GGM-nya, maka inti besi harus dioperasikan pada daerah tidak jenuh, berbentuk non-linear. Kurva magnetasi ini akan berperan penting dalam pembahasan sifat mesin-mesin listrik dan transformator. Selanjutnya yaitu intensitas medan magnet hukum Ampere. Hukum Ampere bersama dengan beberapa persamaan lain membentuk persamaan Maxwell, menyatakan bahwa integral keliling kuat medan magnet berbanding lurus dengan besar arus listrik yang terkurung oleh integral keliling itu. Dapat dilihat persamaan di bawah, di mana dA adalah unsur luas. Dalam proses konversi energi yang menyangkut mesin dengan elemen bergerak atau berputar, seperti transducer atau motor, pada mesinnya akan terdapat celah udara. Melalui celah udara ini dapat berlangsung proses konversi dari energi listrik ke energi mekanik maupun sebaliknya. Selanjutnya yaitu energi dalam magnet. Energi listrik yang diberikan oleh sumber akan digunakan oleh inti besi beserta belitannya untuk menghasilkan medan magnet. Dengan demikian, energi yang diperoleh akan tersimpan dalam medan magnet yang ditimbulkan, seperti persamaan di bawah ini. Persamaan integral di bawah ini mengandung arti bahwa besar energi yang tersimpan dalam medan magnet tersebut merupakan suatu luas daerah tertentu, sedangkan luas daerah tersebut ditentukan oleh jenis bahan pemagnetan inti. Selanjutnya kita akan membahas elektromekanik. Konversi energi elektromekanik. Konversi energi baik dari segi energi listrik menjadi energi mekanik atau motor maupun sebaliknya dari energi mekanik menjadi energi listrik yaitu generator berlangsung melalui medium medan magnet. Energi yang akan diubah dari satu sistem ke sistem lainnya sementara akan tersimpan pada medium medan magnet untuk kemudian dilepaskan menjadi energi sistem lainnya. Dengan demikian, medan magnet selain berfungsi sebagai tempat penyimpanan energi juga sekaligus sebagai medium untuk mengkopel perubahan energi. Dengan mengingat hukum kekekalan energi, proses konversi energi elektromekanik dapat dinyatakan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu gaya gerak listrik. Apabila sebuah konduktor digerakkan tegak lurus sejauh D memotong suatu medan magnet dengan kecepatan fluks B, maka perubahan fluks pada konduktor dengan panjang efektif akan seperti persamaan di bawah. Dari hukum Faraday dapat diketahui bahwa gerak listrik atau GGL seperti persamaan di bawah akan menjadi seperti gambar di samping. Selanjutnya yaitu kopel. Arus listrik I yang dihasilkan di dalam suatu medan magnet dengan kerapatan fluks B akan menghasilkan suatu gaya sebesar di bawah. Jika jari-jari rotor adalah R, maka kopel yang dibangkitkan akan membentuk persamaan di bawah. T sama dengan F kali R sama dengan BI per R. Dan dapat kita lihat seperti gambar di bawah. Lalu mesin dinamik elementer. Pada umumnya mesin dinamik terdiri atas yang berputar disebut rotor dan bagian yang diam disebut stator. Di antara rotor dan stator dapat celah udara. Dapat kita lihat di gambar di bawah. Pada bagian ini akan menghasilkan persamaan seperti di samping yaitu E sama dengan E maksimal sin WT. Untuk mendapatkan tegangan searah diperlukan penyearah yang disebut komutator dan sikat dapat dilihat pada gambar di bawah. Selanjutnya yaitu interaksi medan magnet. Kerja suatu mesin dinamis dapat juga dilihat dari segi adanya interaksi antara medan magnet, stator, dan rotor yaitu F sama dengan BII. Seperti diketahui, arus listrik I pada persamaan di atas akan menimbulkan fluks juga di sekitar konduktor yang dilalui. Bila kerapatan fluks akibat arus listrik dinyatakan dengan BS pada stator, sedangkan kerapatan fluks akibat kumparan medan
adalah BR pada rotor, maka dapat dituliskan seperti persamaan di bawah. Selanjutnya yang terakhir yaitu derajat listrik. Pada setiap kali satu putaran, tegangan induksi yang ditimbulkan sudah menyelesaikan P per 2 kali putaran. Maka untuk mesin 4 kutub, satu kali putaran mekanik mesin 360 derajat berarti sama dengan 2 kali putaran listrik yaitu 720 derajat. Oleh karena itu, secara umum dapat dituliskan persamaan seperti di samping. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.